gimana maksud daripada setan yang dibelenggu dalam bulan suci Ramadan? Kemudian kita beranjak ke soal yang selanjutnya, dan kemungkinan juga ini soal yang terakhir. Itu berbunyi, gimana maksud daripada setan yang dibelenggu dalam bulan suci Ramadan? Apa maksud daripada setan itu dibelenggu, Ustaz, di bulan suci Ramadan? Apakah kalau kita lihat banyak di antara kita yang masih melakukan maksiat, padahal hadis mengatakan bahwa setan itu dibelenggu. Bagaimana kita memahami hadis ini? Hal soal muhim. Dulu pernah juga kita tanyakan, masya Allah, wah ini berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW. Idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Tarkis di akhir kalimat wa suffidat asyayatin. Hazal kitab ismu maqasidus sawm. Izzuddin bin Abdussalam al-Mutawaffa sanakam 660 saat. Wa talibnya Syekh Khalid Al-Jundi. Nah, di dalamnya dijelaskan soal mungkin aku ya. Muskilah. Ikra masya. Anzur hada. Wa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa suffidat syayatin faqala Qadhi Iyad rahimahullah al-Qadhiyat al-Muntaqil sanah kam 544 takriban kira ya. Apa kata beliau Qadhi Iyad? Yahtamilu annahu ala zahirihi wa haqiqatihi, yani hadzal hadis muhtamil ala haqiqah dan kebenarannya gitu loh. Wa anna taftiha abwabil jannah wa taqliqa abwabi jahannam wa tasfida syayatin alamatun lidukhuli syahri wa ta'zimul li hurmatihi. Ayo, jadi pintu surga di maftuh, thumma pintu neraka ditutup, kemudian setan dibelenggu. Hazi alamah lidukhuli syahril karim, syahr Ramadan. Ini menurut kata Qadhi Iyad, yahtamil ala zahiri, tapi masih yahtamil ala zahirihi wa haqiqatihi. Hal soal muhim, karena kebanyakan yang ditanyakan masyarakat, atau mungkin kita dulu ketika di Ma'had atau di SMA, hakada. Lakin jawabannya ada di sini. Hazal kitab ismu maqasidus sawm. Izzuddin bin Abdussalam al-Muntaqil 660. Wa hadal hadhihi al-mas'alah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul ماذا؟ أيوة إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين في آخر الكلمة يعني. Dan datang di belenggu. Unzur ماذا قال؟ هذا تعليق من Syekh Khalid Al-Jundi. Kata beliau di ta'liqannya, unzur. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Faqala al-Qadhi Iyad rahimahullah, Qadhi Iyad Muntaqil 544. Qal yahtamilu annahu ala zahirihi wa haqiqatihi. Kata beliau, ini yahtamil ala zahirihi wa haqiqatihi. Wa anna taftiha abwabil jannah wa taghliqa abwabi jahannam wa tasfida syayatin alamatun lidukhuli syahri wa ta'zimun li hurmatih. Jadi abwabun nar mughliq, kemudian abwabul jannah maftuh, hada alamah lidukhuli syahril azim, syahr Ramadan. Thumma, ini penting tempatnya, wa yakunu tasfidu liyamtani'u min ida'il mu'minina wa tahwish 'alaihim. Dan pembelengguan tersebut di sini penting. Wa yakunu tasfidu liyamtani'u min ida'il mu'minin wa tahwish 'alaihim. Jadi setan tersebut dibelenggu karena memang setan tersebut tercegah untuk mengganggu orang mukmin gitu. Wa tahwish yang melecehkan. Jadi pertama Al-Qadhi yang mengatakan bahwa hadis ini yahtamil ala zahiri wa haqiqati. Mana? Jadi pintu surga dibuka, kemudian pintu neraka ditutup, kemudian setan terbelenggu. Maknanya apa? Memang benar-benar kayak gitu. Setan terbelenggu benar, kemudian pintu surga dibuka, kemudian pintu neraka memang benar-benar. Ini kata beliau yang pertama. Tsumma qala wa yahtamilu
أن يكون المراد المجاز. Yang kedua majaz maknanya. كيف هذا؟ ويكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو ويكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو. انظر وأن الشياطين يقل إغواءهم وإيذاءهم فيصيرون كالمفسدين. ثم قال, beliau mengatakan yang kedua, ويحتمل أن يكون المراد المجاز. Yang kedua majaz. ويكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو. انظر وأن الشياطين يقل إغواءهم وإيذاءهم. Ayo, kata beliau. Yang kedua, ini muhim. Dan syaitan yakilu sedikit dalam sempit ruang setan itu dalam mengganggu manusia. Karena kenapa ini kata beliau yang kedua yang majaz. Jadi talqis am bahwa Imam Al-Qudiyah mengatakan dua. Pertama ala haqiqatihi, yang kedua ala al-majaz. Ini sedikit setan dalam mengganggu manusia. Tsumma qala al-Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan wa yasihu hamlu al-haqiqah. Aywa. Wa yakunu ma'nahu anna al-jannata usilat wa zukhrifat liman mata fi Ramadan. لفضيلة هذه العبادة الواقعة فيه وغلقت أبواب النار فلا يدخلها منهم أحد مات فيه. ثم انظر وصفدت الشياطين قيل فإن قيل فنرى الشرور والمعاصي تقع في رمضان كثيرا فلو كانت الشياطين مصفدة ما وقع الشر. Kita lihat sekarang setan dibelenggu. Takis di akhir kalimat Ramadan diikatkan mahal sual ya. Setan dibelenggu. Sekarang kita banyak orang, kita melihat orang melakukan perbuatan keji, kemudian keburukan. Falau kanati syayatin musaffadah, walau falau kanati syayatin musaffadah ma waqa syarr. Seandainya memang benar-benar syaitan dibelenggu, maka tidak akan ada yang melakukan perbuatan buruk. Kaifa hadza? Fal jawab min aujuh. Jawab pertama. Ahaduhuma innama yughallu anis shaimina sauman hufizu ala syurutihi wa ru'iyat ala adabi. Khalas. Setan yang terbelenggu adalah bagi orang berpuasa yang menjaga akan adab puasa, akan syarat puasa, rukun puasa. Itu makanya setan belenggu. Tsumma qala amma ma lam yuhafiz alaihi fala yughallu an fa'ili syaitan. Adapun orang tidak menjaga adab puasa maka setan tidak dibelenggu. Das jawab awal. Tsumma tsani law sullima anna musaffada an kulli sha'im fala yalzamu alla yaqa syarr. Untuk lianna liwuqu'i syarri asbab. Jadi setan malis perbuatan buruk bukan karena sebab setan doang. Di sana ada asbab yang lain. Tsumma qal aywa wa hiya an-nufusul khabisah. Awal tsumma al-'adatur rakikah. Tsumma asyayatin al-insiyah. Pertama keadaan hati yang buruk. Yang kedua karena kebiasaan yang buruk, yang jelek. Yang ketiga syayatin al-insiyah. Yani kayaknya manusia yang punya perilaku setan kayaknya. Iya, seperti itu. Hakada takriban. Tsumma qala, itu yang kedua. Tsumma yang ketiga wal murad taqlilu syurur. Unzur taqlilu syurur wa dzalika mawjudun fi Ramadan. Fa inna wuqu' asy-syururi wal fawahisha fi qalilun binisbah ila ghairi min asy-syurur. Yani fi hal syahr karim qalil mengerjakan orang kejelekan binisbah ila syuhur ghairi. Masih Allah taala. Berarti kalau kita lihat dari penjelasan Ustadz kita ini, para pemirsa yang ada di rumah, ya supaya kita bisa memahami dengan jelas apa yang beliau sampaikan, karena kebanyakan beliau juga menjelaskan dengan yang bahasa Arab. Saya pertegaskan juga di sini sebagai moderator, dari kesimpulan apa yang beliau sampaikan dari pertanyaan nomor 1 sampai nomor 3. Yang nomor 1 tadi beliau mengatakan ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa puasanya itu batal dan puasanya sah. Nah, ada 3 pendapat ya kalau tidak salah ya. Pertama pendapat Imam Syafi'i, kemudian pendapat Maliki dan Hambali, kemudian pendapat Imam Abu Hanifah. Di sini yang pertama mazhab Syafi'i mengatakan kalau dia tidak berniat di malam hari, karena sesuai dengan hadis Nabi ya, yang mengatakan bahwa orang yang tidak malam yubayyit asyam
minal lail fala siyama lahu. pada siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat di malam hari, sabda Nabi, maka ya tidak sah puasanya. Nah, ini dalil dari Al-Imam Syafi'i. Kemudian dalil Imam Malik. Imam Malik mengatakan bahwa cukup dengan berniat di awal malam pertama, pada malam pertama di bulan suci Ramadan, mencukupi semua malam di bulan suci Ramadan niat puasanya. Nah, itu ya, pendapat dari Imam Maliki. Kemudian kalau pendapat Imam Abu Hanifah dan sebagian pendapat dari ulama Imam Abu Hanifah, kalau tidak salah nama beliau Wazfur nama beliau kalau tidak salah, bahwasanya kata beliau, sekalipun tidak berniat di malam hari, karena ini momennya itu berpuasa di bulan suci Ramadan. Siapa yang tidak yang dimana puasa bulan suci Ramadan ini adalah suatu kewajiban setiap muslim, maka otomatis ketika sekalipun dia tidak berniat karena mungkin dia itu kelolosan tidur misalkan seperti itu, maka dengan ada niatan dia akan bangun untuk sahur, maka itu sudah menjadi niat bagi dia untuk melaksanakan puasa di siang harinya, maka puasanya sah. Itu tiga pendapat yang bisa kita ambil, yang kemungkinan itu akan terjadi pada setiap kaum muslimin. Maka silahkan mengambil pendapat ini. Ketika misalkan kita sadar kita bisa jaga berniat, ya mengambil pendapat Imam Syafi'i berniat. Kemudian kalaupun berwanti-wanti, ya berniat sebagaimana Imam Malik. Begitu pula kalaupun misalkan golabanian naum misalkan, misalkan dia itu kelolosan tidur misalkan, ya mengambil pendapat sebagian ulama mazhab Hanafi dengan mengatakan bahwa sah puasanya, karena puasanya itu ya puasa bulan suci Ramadan, bukan puasa yang sunnah. Kalau kita lihat bahwa puasa sunnah saja boleh berniat di siang hari. Qabla zawal, di siang hari. Apalagi ini yang wajib ini pendapat sebagai ulama Hanafi. Ini yang dipegang oleh mazhab Hanafi. Ini maaf Solis, ini bagi orang berniat ya. Tapi pertanyaan bagi orang belum berniat, hukum asasnya tidak sah. Ya. Kenapa? Karena dia tidak mengerjakan rukun. Tetapi ini yang bagi yang tidak berniat sama sekali. Tetapi kalau seandainya seorang yang sahur tujuannya untuk kuat puasa, untuk tidak makan besok, kemudian untuk melakukan jima masalah, kaif hazi ain niyah, tanpa la yahtaju ila talaffuz, nawaitu shauma Ramadan masalah. Lianna hunaka unsur asy-syafi'iyah ta'yin fardu wajib. Walidalik naqul al-aqall naqul nawaitu shauma Ramadan. As-shaum syahr Ramadan wajib wala la? Wajib sah. Walidalik nawaitu shauma Ramadan, wajib kita tekan saum di sana, saum Ramadan. Lakin al-Imam Ahmad la, yakni tidak mewajibkan ta'yin tersebut. Allah taala. Kalau seandainya berniat kama qult ya, tidak pendapat tersebut. Nah, kesimpulannya tiga pendapat itu ketika kita dihadapi dengan permasalahan seperti itu, ya ambil pendapat yang sudah ditetapkan oleh para imam mujtahid mutlak, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah itu. Kemudian yang kedua itu yang rajih, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi, bahwa ketika seseorang memasukkan benda ya ke dalam rongga itu setiap ain seperti hidung, seperti telinga, semuanya ketika memasukkan benda, intinya zat, memasukkan zat ke dalam mata misalkan seperti obat ini, maka para ulama ikhtilaf di sana. Ada yang mengatakan batal dan ada yang tidak membatalkan. Kalau seandainya yang lewat ini kemudian ini itu tidak ada permasalahan, artinya ini sudah sampai ke saluran ke ma'dah, perut jauh. Tapi ikhtilaf ulama di ain, ini kan katroh itu obat tetes mata. Di sini ulama berbeda pendapat. Kama qultu anifannya.
Berarti yang roji di sini Ustaz, membatalkan ya. Membatalkan. Yang roji di sini kata ulama bahwa ketika masuk zat ke dalam rongga misalkan, ke dalam rongga, maka membatalkan seperti memasukkan sesuatu ke dalam mata seperti obat mata misalnya, seperti itu membatalkan puasa. Allah Ta'ala alam. Kemudian yang ketiga, maksud daripada yang disampaikan tadi oleh Ustaz kita, maksud dari setan terbelenggu di bulan suci Ramadan itu ada dua makna. Pertama makna zahir dan makna majas. Makna zahir dan makna majas. Kata Qadhi Syekh Qadiyah. Ya. Itu sebagian ulama yang mengatakan bahwa makna daripada setan itu dibelenggu itu makna zahirnya. Ya. Makna zahirnya menunjukkan bahwa ketika setan dibelenggu kemudian dibuka pintu surga kemudian ditutup pintu neraka, menunjukkan bahwa bulan yang ditunggu-tunggu akan datang. Itu dia makna zahirnya. Nah, itu dia. Dan juga kemudian makna majas bahwa supidati sayatin di sini, setan terbelenggu itu maknanya sempit ruang untuk setan mengganggu manusia untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan dosa. Nah, itu dia. Kemudian beliau sebutkan tadi yang terhalang, orang yang terhalang dari godaan setan itu ya orang yang melaksanakan puasa, ya menjaga adab puasanya, yang menjaga rukun syarat, semua apa yang disampaikan oleh Nabi dia jalankan di saat dia melaksanakan bulan suci Ramadan. Al-Imam Al-Qurtubi. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Itu Imam Al-Qurtubi. Nah, sebagian ulama yang berpendapat kan ada yang melihat dari segi zahirnya, kemudian ada yang melihat dari segi majasnya. Nah, itu yang sudah disampaikan oleh Ustaz kita. Mudah-mudahan kita semua paham terhadap apa yang disampaikan tadi dan mudah-mudahan kita amalkan. Kali ini mungkin kita break ya Ustaz ya. Kita break. Sebelum menutup barnamij ini, menutup acara tanya jawab seputar bulan suci Ramadan, kami dari PKNW DI Mesir meminta kepada para pemirsa untuk like, share, kemudian subscribe ya. Nah, Allah Ta'ala alam wa tammu wajal. Allahumma fiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.